Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan arah tumbuh batang dan percabangan batang. Sebelumnya perkenalkan, saya Anessa Putri Pratama, NPM A1D019015, kelas 3A Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Nah, baiklah. Sebelum kita mengetahui arah tumbuh batang dan percabangan batang, kita ketahui apa sih itu batang. Jadi batang adalah poros percabangan bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Nah, kita akan bahas arah tumbuh batang. Yang pertama itu tegak lurus. Contohnya pada tanaman pepaya, kita dapat melihat bahwa batang pepaya itu lurus ke atas. Yang kedua itu menggantung, contohnya pada Zebrina pendula dan anggrek lilin. Nah, yang ketiga itu berbaring. Contohnya itu pada tanaman semangka, di mana batangnya terletak di atas permukaan tanah, hanya saja ujungnya yang sedikit membengkok ke atas. Nah, yang keempat itu menjalar atau merayap, contohnya batang ubi jalar. Nah, yang kelima itu serong ke atas atau condong. Nah, contohnya kita dapat melihat pada tanaman kacang tanah, di mana pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membengkok ke atas. Nah, yang keenam itu mengangguk. Nah, batang tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi ujungnya lalu membengkok kembali ke bawah. Contohnya itu kita lihat pada tanaman bunga matahari. Nah, selanjutnya itu memanjat. Memanjat yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Dibagi menjadi tiga, itu akar pelekat, akar pembelit, cabang pembelit. Nah, pada akar pelekat kita lihat pada tanaman sirih, sedangkan pada akar pembelit kita bisa melihatnya pada tanaman vanili, dan cabang pembelit kita bisa melihatnya pada tanaman anggur. Nah, selanjutnya, daun pembelit atau sulur daun. Contohnya itu pada kembang sungsang, dan tangkai pembelit itu kita dapat melihat pada tanaman kapri dan duri. Nah, di mana pada tumbuhan yang berduri itu kita bisa melihat pada tanaman mawar atau bunga bougainville. Nah, daunnya yang berduri itu misalnya pada tanaman rotan, dan pada kait itu kita dapat melihat pada tanaman gambir. Selanjutnya itu ke-8 membelit. Membelit itu jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat. Akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Nah, membelit ini ada membelit ke kiri dan ada membelit ke kanan. Membelit ke kiri contohnya kembang telang, sedangkan membelit ke kanan itu contohnya gadum. Nah, selanjutnya kita akan membahas percabangan pada batang. Jadi, percabangan pada batang yang pertama itu percabangan monopodial. Percabangan monopodial yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang, lebih cepat pertumbuhannya daripada cabang-cabangnya. Misalnya itu pada pohon cemara. Nah, yang kedua itu percabangan simpodial, di mana batang pokok sukar ditemukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Kita bisa melihat pada sawa manila. Nah, pada percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali menjadi dua cabang yang sama besar. Kita dapat melihat yaitu pada paku andam. Nah, cabang-cabang pada tumbuhan itu terbagi menjadi yang pertama geragi. Nah, yang geragi ini terbagi lagi menjadi merayap di atas tanah. Contohnya kita lihat pada daun kaki kuda. Nah, pada yang merayap di dalam tanah, kita dapat melihat pada teki dan tanaman kentang. Nah, yang kedua itu cabang pada tumbuhan wiwilan atau tunas air. Nah, wiwilan atau tunas air ini adalah cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup air seringkali terdapat pada kopi dan pohon coklat. Nah, yang ketiga itu sirung panjang, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Yang keempat itu sirung pendek, yaitu cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas pendek yang selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Nah,
Yang kelima itu konstruksi percabangan, yaitu percabangan pada batang menghasilkan arsitektur batang serta menentukan bentuk dari tumbuhan secara keseluruhan. Pohon tidak bercabang itu dibagikan menjadi dua model. Yang pertama itu model Holtum dan yang kedua itu model Cornet. Sedangkan pohon bercabang itu dibagi menjadi tiga, di mana yang pertama sumbu vegetatif, sumbu semua ekivalen dan ortotrop. Dibagi menjadi tiga model. Yang pertama model Tomlinson, yang kedua model Cambrialine, dan yang ketiga model Tomlinson. Nah, yang kedua sumbu vegetatif terdiferensiasi. Yang pertama itu model Quan Coriba, yang kedua model Aubreville, dan yang ketiga model Rox. Nah, pada sumbu vegetatif dengan struktur campur itu ada dua model. Yang pertama model Campagnat dan yang kedua itu model Troll. Nah, tumbuhan dibedakan menurut panjang atau pendek umurnya. Dapat dilihat pada tumbuhan anual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, di mana umurnya ini kurang dari 1 tahun atau sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Nah, yang kedua itu tumbuhan biennial, yaitu tumbuhan 2 tahun, di mana tumbuhan untuk hidupnya itu mulai tumbuh sampai menghasilkan biji atau keturunan baru itu memerlukan waktu 2 tahun. Nah, yang ketiga, tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, di mana tumbuhan ini dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun, belum juga mati. Bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang arah tumbuh batang dan percabangan batang. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.